Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang paling sempurna. Diciptakan dari saripati tanah yang kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, hingga akhirnya menjadi wujud yang sekarang ini. Salah satu kesempurnaan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ialah adanya akal dan nafsu. Dua hal inilah yang membuat manusia dapat berpikir, bertanggung jawab, serta memiliki jalan hidup. Kelebihan-kelebihan ini seperti yang dijelaskan pada Quraisy Al-Isra ayat 70. Selain itu, ada kelebihan lain yang dimiliki oleh manusia, sehingga membuat manusia berbeda dari sesama manusia, yaitu hati. Jika hati manusia kotor, derajatnya tentu akan sangat rendah di mata Allah. Namun sebaliknya, jika hati manusia bersih dari segala perbuatan yang kotor, maka tentu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Sebagai makhluk Tuhan, tentu manusia selain memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Kewajiban yang paling utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tugas pokok dalam kehidupan manusia, sehingga apapun yang dilakukan manusia harus sesuai dengan perintah Allah. Adapun tanggung jawab manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini adalah sebagai khalifatullah dan sebagai abdi atau hamba Allah. Sasaran pendidikan adalah manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi ini, mempunyai perbedaan dan kelebihan dengan makhluk-makhluk lain. Akal merupakan sesuatu hal yang dimiliki oleh manusia yang sangat berguna untuk mengatur insting serta ego manusia itu sendiri, agar tercapai tujuan kehidupannya. Dengan akal, manusia bisa mempelajari makna serta hakikat kehidupan di muka bumi ini. Tanpa akal, manusia tidak mempunyai perbedaan sedikit pun dengan makhluk yang lainnya. Akal juga membutuhkan ilmu seperti pengetahuan agar bisa berjalan dengan fungsinya. Hakikat manusia sebagai makhluk yang selalu membutuhkan ilmu pengetahuan. Hakikat manusia bisa menjadi makhluk individual, makhluk sosial, makhluk pedagogis, dan manusia sebagai makhluk yang beragama. Manusia menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk yang lain, karena memang manusia diberikan karunia yang lebih, yakni dengan memilih akal, pikiran, dan perasaan. Maka dari itu, dengan dibekali oleh adanya akal, pikiran, dan perasaan dari Tuhan, tentunya manusia bisa memilih yang terbaik di antara mana saja yang bisa diambil di dalam hidup manusia. Hakikat manusia juga mempunyai begitu banyak arti, seperti makhluk yang mempunyai tenaga dalam, yang bisa menggerakkan hidupnya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan. Individu yang mempunyai sifat rasional, yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial, mampu mengarahkan dirinya kepada tujuan yang bersifat positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, serta mampu untuk menentukan nasibnya. Makhluk yang dalam proses menjadi pribadi yang berkembang dan terus berkembang, tak pernah selesai atau tuntas selain masa hidupnya. Individu yang di dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha guna mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia menjadi jauh lebih baik untuk ditempati. Suatu keberadaan yang memiliki potensi dengan terwujudnya menjadi ketakterdugaan dengan potensi yang tidak terbatas. Maka makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama pada lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Kehadirannya manusia pertama tak terlepas dari adanya asal-usul kehidupan di alam semesta. Asal-usul manusia menurut ilmu pengetahuan tak bisa dipisahkan dari teori
mengenai spesies lain yang sudah ada sebelumnya dengan melalui proses evolusi. Baik, saya akan jelaskan tentang contoh aspek hakikat manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia menjadi subjek yang mempunyai kesadaran dan penyadaran diri. Maka dari itu, manusia menjadi subjek yang menyadari akan keberadaannya. Tidak hanya itu saja, manusia juga mampu untuk membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya atau objek. Selain itu, yang mana bukan saja memiliki kemampuan berpikir tentang diri dan alam di sekitarnya, melainkan juga sekaligus sadar mengenai pemikirannya. Akan tetapi, sekalipun manusia sadar perbedaannya dengan alam, jika dalam konteks keseluruhan alam semesta manusia menjadi bagian daripadanya, manusia berkedudukan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka dalam pengalaman hidupnya, terlihat bahkan bisa kita alami sendiri adanya fenomena kemahlukan. Fenomena kemahlukan ini antara lain berupa pengakuan atas kenyataan adanya perbedaan kodrat dan martabat manusia daripada Tuhannya. Manusia merasakan jika dirinya memang begitu kecil dan rendah di hadapan Tuhan yang Maha Besar dan Maha Tinggi. Manusia juga mengakui adanya keterbatasan dan ketertidakdayaan dibandingkan dengan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Manusia serba tidak tahu, sedangkan Tuhan serba Maha Tahu. Namun manusia juga tahu betapa pedih siksaan darinya. Semua melahirkan rasa cemas dan rasa takut diri dalam manusia sendiri terhadap Tuhan. Akan tetapi, di balik itu semua diiringi juga dengan rasa hormat, rasa kagum, dan rasa segan karena Tuhan yang begitu luhur dan begitu suci. Semua itu bisa mengunggah kesediaan diri manusia untuk bisa bersujud dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Tidak hanya itu saja, menyadari akan maha kasih sayangnya Sang Pencipta, maka kepadanya lah manusia bisa berharap dan berdoa. Demikian dibalik dari adanya rasa cemas dan rasa yang muncul juga adanya segenggam harapan yang bisa mengimplikasikan kesiapan guna mengambil tindakan yang jauh lebih baik dari hidupnya. Yang kedua, manusia sebagai kesatuan badan roh. Para filsuf berpendapat yang berkenaan terhadap struktur metafisik manusia. Ada sebanyak 4 paham mengenai jawaban dari permasalahan yang muncul itu, yakni materialisme, idealisme, dualisme, dan paham yang mengungkap jika manusia menjadi kesatuan badan roh. Yang A. Metarisme. Manusia menjadi bagian dari alam semesta, sehingga manusia tak berbeda dari alam itu sendiri. Sebagai salah satu atas bagian dari alam semesta, manusia tetap harus tunduk terhadap hukum alam, hukum kualitas, hukum sebab akibat, dan stimulus respon. Manusia dipandang sebagai hasil puncak mata rantai evolusi alam semesta, sehingga mekanisme tingkah laku menjadi kian efektif. Yang esensial dari manusia itu sendiri ialah badannya, bukan dari jiwa atau rohnya. Manusia adalah apa yang nampak dari wujudnya, yang terdiri atas zat atau daging, tulang, dan urat syaraf. Segala hal yang bersifat kejiwaan, spiritual, atau rohanian pada diri manusia dipandang hanya sebagai resonansi saja dari berfungsinya badan atau organ tubuh. Yang kedua, idealisme. Bertolak belakang dengan pandangan dari materialisme, penganut idealisme menganggap jika esensi diri manusia ialah jiwa atau spirit atau rohania. Hal ini sebagaimana yang dianut oleh Plato. Sekalipun Plato tak begitu saja mengingkari aspek badan, namun menurut Plato, jiwa memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan badan. Dalam hubungannya dengan badan, jiwa memiliki peran sebagai pemimpin badan dan jiwa yang memiliki pengaruh terhadap badan, karena badan memiliki ketergantungan terhadap jiwa. Jiwa menjadi asas primer yang menggerakkan semua aktivitas manusia. Badan tanpa adanya jiwa tak akan mempunyai daya. Pandangan mengenai hubungan badan dan jiwa itu dikenal dengan nama spiritualisme. Yang ketiga, dualisme. Dalam uraian yang terdahulu, nampak adanya dua pandangan yang saling bertolak belakang.
Pandangan dari pihak pertama bersifat monis materialis, sementara untuk pandangan pihak kedua bersifat monis spiritualis. Menurut C.A. Van Porsen 1982 mengungkapkan paham lain yang secara tegas memiliki sifat dualistik, yaitu pandangan dari René Descartes. Menurut dari Descartes, esensi dari manusia terdiri atas dua substansi, yaitu badan dan jiwa. Maka dari itu, manusia terdiri atas dua substansi yang berbeda, yaitu badan dan jiwa. Antara keduanya tak terdapat hubungan yang bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Namun, jika di setiap peristiwa kejiwaan selalu paralel dengan peristiwa badaniah atau justru sebaliknya. Contoh, jika jiwa sedang sedih, maka secara paralel badan juga tampak murung atau malah menangis. Hubungan antara badan dan jiwa itu dikenal sebagai paralelisme. D. Kesatuan badan. Roh. Sebagai kesatuan badan rohani, manusia hidup di dalam ruang dan waktu, sadar akan diri dan lingkungannya, yang memiliki berbagai macam kebutuhan, insting, nafsu, dan memiliki tujuan. Tidak hanya itu saja, manusia juga memiliki potensi untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan potensi dalam berbuat baik. Potensi untuk bisa berpikir atau cipta, potensi berperasa atau rasa, potensi dalam berakhlak atau karsa, dan memiliki potensi untuk bisa berkarya. Ada juga dalam eksistensinya, manusia mempunyai aspek individualitas, sosialitas, moralitas, keberbudayaan, dan keberagaman. Implikasinya, manusia tersebut berinteraksi atau berkomunikasi, mempunyai historitas dan dinamika. 3. Manusia sebagai makhluk individu. Sebagaimana yang sudah Anda alami, jika memang manusia sadar akan keberadaan dirinya sendiri, kesadaran itu juga menjadi suatu bentuk perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sosok pribadi yang menjadi kenyataan paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai makhluk individu, manusia menjadi satu kesatuan yang tak bisa dibagi, mempunyai perbedaan dengan manusia yang lain, sehingga memiliki karakteristik atau sifat yang unik dan menjadi subjek yang otonom. Setiap manusia memiliki dunianya sendiri, tujuan hidup sendiri. Masing-masing tentu sudah secara sadar memiliki upaya atau keinginan yang kuat guna menunjukkan eksistensinya. Ingin menjadi dirinya sendiri atau bebas bercita-cita untuk menjadi seseorang tertentu. Dan masing-masing bisa mengungkapkan jika inilah aku di tengah segala kehidupan yang dijalaninya. Setiap manusia bisa mengambil distansi, menempati posisi, berhadapan, menghadapi, memasuki, memikirkan, bahkan bebas dalam mengambil sikap, hingga bebas dalam mengambil suatu tindakan atas tanggung jawabnya sendiri atau otonom. Maka dari itu, manusia menjadi subjek dan tidak sebagai objek. 4. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menjadi makhluk individual, melainkan juga manusia tak hidup serta-merta secara sendirian. Karena tidak mungkin hidup sendirian dan tidak pula untuk dirinya sendiri saja. Manusia hidup di dalam keterpautan atau kesinambungan terhadap sesama. Di dalam hidup bersama dengan antar sesama, serta individu maupun menempati kedudukan atau status tertentu. Di samping itu juga, setiap individu memiliki dunia dan tujuan hidupnya masing-masing.
yang mana juga memiliki dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesama. Selain dengan adanya rasa kesadaran diri yang tercipta, ada juga kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesama inilah, manusia bisa mengukuhkan eksistensinya. Sehingga, dengan hal ini, Aristoteles mengungkapkan jika manusia menjadi makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Setiap manusia merupakan pribadi atau individu, dan adanya hubungan pengaruh timbal balik yang terjadi antara individu dengan sesama, maka idealnya menjadi situasi hubungan yang terjadi antara individu dan terhadap sesama. Tidak menjadi hubungan antara subjek dan objek, melainkan hubungan yang terjalin atas subjek dengan subjek. 5. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memang punya inisiatif dan kreativitas tersendiri untuk menciptakan suatu kebudayaan, hidup yang berbudaya dan membudaya. Kebudayaan bukanlah suatu hal yang ada di luar manusia, melainkan hakikatnya itu sendiri juga meliputi perbuatan manusia. Manusia tak akan terlepas dari yang namanya kebudayaan, bahkan manusia juga baru menjadi manusia karena dan bersama dengan kebudayaannya. Kebudayaan tidak memiliki sifat statis, melainkan memiliki sifat dinamis. Kodrat dinamika yang di dalam diri manusia mengimplikasikan adanya perubahan dan pembaruan terhadap kebudayaan. Hal ini tentu saja didukung oleh adanya pengaruh kebudayaan masyarakat atau dari bangsa lain terhadap kebudayaan masyarakat yang saling bersangkutan. Selain itu, mengingat adanya dampak positif dan dampak negatif dari kebudayaan terhadap manusia, kadang masyarakat terombang-ambing di antara adanya dua relasi kecenderungan. Di satu pihak ada yang melestarikan bentuk lama atau disebut juga dengan tradisi, sementara untuk di lain sisi ada yang terdorong untuk menciptakan hal yang baru atau disebut dengan inovasi. 6. Manusia sebagai makhluk susila. Dalam uraian yang terdahulu sudah dikemukakan jika manusia sadar akan diri dan lingkungannya, memiliki potensi dan kemampuan untuk bisa berpikir dan berkehendak dengan bebas, bertanggung jawab, hingga memiliki potensi untuk berlaku dan berbuat baik. Maka dari itulah, eksistensi manusia mempunyai aspek kesusilaan. Sebagai makhluk yang otonom atau makhluk yang mempunyai kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilih. Ada pula kebebasan berbuat ini juga selalu memiliki hubungan dengan norma moral dan nilai moral yang harus dipilih. Karena memang manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom, maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang sudah dilakukan. 7. Manusia sebagai makhluk beragama. Aspek keberagamaan menjadi salah satu karakteristik yang cukup esensial. Eksistensi manusia yang terungkap di dalam bentuk pengakuan atau keyakinan atas kebenaran dari agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Hal ini ada dalam diri manusia manapun, baik itu dalam rengan waktu yang dulu sampai sekarang atau yang akan datang, maupun dalam rentang geografis di mana manusia itu berada. Keberagaman menyiratkan adanya pengakuan dan pelaksanaan yang sungguh dari suatu agama. Di lain pihak, Tuhan juga menurunkan wahyu melalui utusannya dan sudah menggelar tanda di alam semesta untuk bisa dipikirkan oleh manusia, sehingga manusia menjadi beriman dan bertakwa kepadanya. Manusia hidup beragama karena agama itu bisa menyangkut mengenai berbagai macam masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan keberagaman akan tampak di dalam kehidupan sesuai agama yang dianut oleh masing-masing individu tersebut. Hal ini baik berkenaan dengan sistem keyakinan, sistem peribadatan, ataupun berkenaan dengan pelaksanaan
tata kaidah yang bisa mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Peran manusia dalam membangun kemajuan pendidikan. Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Manusia yang berkualitas memiliki keseimbangan antara 3 aspek yang ada padanya, yaitu aspek pribadi sebagai individu, aspek sosial, dan aspek kebangsaan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki potensi fisik dan nirfisik. Dengan potensi-potensi tersebut, manusia mampu berkarya dan berbudi pekerti luhur. Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kesetiakawanan sosial, tanggung jawab sosial, dan disiplin sosial. Manusia yang memiliki aspek kebangsaan mempunyai rasa cinta tanah air, jiwa patriotik, dan berwawasan masa depan. Berorientasi pada peningkatan kualitas manusia tersebut, maka peranan pendidikan dalam pembangunan dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam meningkatkan manusia sebagai makhluk individu yang berpotensi fisik dan nirfisik, dilaksanakan dengan pemberian pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Pembentukan nilai adalah nilai-nilai budaya, bangsa, dan juga nilai-nilai keagamaan sesuai dengan agama masing-masing dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Proses transformasi tersebut berlangsung dalam jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. Menurut John Fazey dalam bukunya Education in the Modern World tahun 1965 mengemukakan peranan pendidikan sebagai berikut. 1. Melalui lembaga mengemukakan peranan pendidikan tinggi dan lembaga riset memberikan gagasan-gagasan dan teknik baru. Melalui sekolah dan latihan-latihan, mempersiapkan tenaga kerja terampil, berpengetahuan, dan penanaman sikap. Dalam menghadapi perubahan masyarakat yang terus-menerus dan berjalan secara cepat, manusia dituntut untuk selalu belajar dan beradaptasi dengan pengembangan masyarakat sesuai dengan zamannya. Dengan perkataan lain, manusia akan menjadi pelajar seumur hidup. Untuk itu, sekolah berperan untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi pelajar seumur hidup yang mampu belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar baik yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Menurut Mojiono dalam buku Dasar-Dasar Kependidikan tahun 1986 mengemukakan bahwa aktivitas belajar dalam rangka menghadapi perubahan-perubahan yang cepat di dalam masyarakat menghendaki 1. Kemampuan untuk mendapatkan informasi. 2. Keterampilan kognitif yang tinggi. 3. Kemampuan menggunakan strategi dalam memecahkan masalah. 4. Kemampuan menentukan tujuan yang ingin dicapai. 5. Mengevaluasi hasil belajar sendiri. 6. Adanya motivasi untuk belajar. Dan 7. Adanya pemahaman diri sendiri. D. Kesimpulan. Pada hakikatnya, manusia adalah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, diciptakan dalam bentuk paling sempurna. Manusia adalah makhluk spiritual yang akan menjalani fase-fase peristiwa kehidupan, baik secara lahir, sekarang, maupun setelah mati. Spiritual merupakan aspek non-fisik yang mampu memberikan kekuatan manusia
untuk lebih dari sekedar hidup. Jadi, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan sebagaimana juga makhluk-makhluk yang lain di muka bumi ini. Dan setiap makhluk yang dijadikan itu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ia dengan makhluk lainnya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk utama dalam dunia alami. Makhluk yang berkemauan bebas, makhluk yang sadar dan sadar diri, kreatif, idealis, serta makhluk moral. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dari hewan. Saran: mahasiswa seyogyanya memahami pengertian hakikat dan aspek-aspek hakikat manusia dan dapat menerapkan hakikat manusia di dunia pendidikan. Dalam penyusunan tugas ini, penulis menyadari banyak sekali kekurangan-kekurangan baik dalam pengumpulan dan penyusunan serta pengembangan materi. Untuk itu, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca yang budiman demi perbaikan dan kesempurnaan tugas ini. Sekian dan terima kasih.